adalah bentuk pasif dari piel. Ini yang akan kita pelajari hari ini. Pangkal yang keempat, kita sudah belajar pangkal kal dan nipal, yaitu pangkal yang menyatakan tindakan yang sederhana. Kita juga sudah belajar piel, yaitu pangkal yang menjelaskan tindakan intensif. Dan sekarang kita akan belajar yang namanya pangkal kual, yaitu pangkal yang juga intensif tetapi pasif. Nah, memang kual jarang dipakai ya. Dari catatan perjanjian lama itu hanya terdapat 417 kali atau 0,6%, tidak ada sampai 1% penggunaan dari pangkal kual ya. Nah, apabila kual dilihat biasanya terdapat dalam bentuk partisip. Kalau misalnya kita berjumpa dengan kual itu biasanya dalam bentuk partisipnya ya. Nah, sama seperti piel, kual memiliki tiga fungsi utama. Tiga fungsi utama yang seperti dengan piel sama ya, yang sama dengan piel. Yang pertama, kual itu bisa mengubah kata kerja kal statif menjadi bentuk yang intransitif. Keadaan bisa menjadi tindakan. Contoh, di situ kata kalah. Kalah itu dalam bentuk kal itu dalam keadaan lemah atau saya lemah, artinya gitu ya. Saya lemah itu keadaan, bukan tindakan. Tetapi dalam bentuk kual yang menjelaskan keadaan tadi, lemah tadi ini kan keadaannya. Dalam bentuk kual, maka itu akan diterjemahkan sebagai dijadikan lemah. Nah, gitu ya. Oh, mungkin ini yang lebih contohnya. Dijadikan lemah, bukan dalam keadaan lemah, tapi dijadikan lemah. Nah, ini bentuk kual. Kalau yang ini kal, yang ini kual, ini bedanya. Oke. Yang kedua, kita lihat kual itu adalah hasil resultif dari kal intransitif. Contoh di situ ada VL Mahebet Bor Nuhartem dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Ini adalah terjemahan dari kata nuhartem. Nuhartem dari kata nahar. Nahar itu menggali, tetapi dalam bentuk kual itu akan menjadi tergali. Tergali itu berarti hasilnya, ya, hasilnya. Kemudian yang ketiga, dia juga bisa menjadi denominatif atau kata benda dijadikan sebagai kata kerja. Contoh di situ sukal nabor. Sukal nabor. Kalau kita perhatikan, ya, terjemahannya jadi Nabot telah dilempari dengan batu sampai mati. Sukal Nabot. Ini kata benda tapi dijadikan kata kerja. Sukal. Nah, ini sukal ini sebenarnya kata benda ya. Asalnya itu membatui ya, kira-kira begitu, membatui. Kalau dalam bahasa Indonesia membatui nggak ada ya. Melemparkan batu atau dilempari dengan batu. Ya, ini dia. Tapi kata dasarnya sebenarnya kata benda. Nah, dalam bentuk kual itu akan menjadi dilempari dengan batu, bukan nabot batu, tapi dilempari dengan batu. Oke, jadi ciri khas kual itu sama seperti bentuknya, seperti pangkalnya namanya kual.
Pual itu berarti depannya memiliki apa? Kibus, ya, memiliki huruf vokal U di sini, pual, ya. Jadi ada 3 titik yang disebut vokal kibus, itu ciri-cirinya pual. Bikas itu piel, tapi kalau bukas akan menjadi pual, bukas, ya. Jadi ciri-cirinya ada kibus di huruf pertama dan ada dages forte di huruf tengah. Itu ciri-ciri dari pial dan pual, masih sama. Pial dan pual memiliki kesamaan apa? Memiliki dages forte di huruf tengah. Dages forte di huruf tengah. Contoh yang kedua, gadal, ya. Jadi gidel, gadal jadi gidel, gadol itu besar, ya. Kalau gidel itu menjadikan besar. Kalau gudal itu ia dijadikan besar. Ya, ini bedanya. Ini pasif dan aktif. Gudal itu pasif, ia dijadikan besar. Oke. Kemudian ia mengajar. Limat. Ini piel. Limat. Dalam bentuk pual menjadi lumat. Ia diajar. Wah, ini sama kayak bahasa Indonesia. Wah, ini dilumat, ini diajar ini, ya. Diajar, lumat, diajar. Oke, jadi inilah perubahan-perubahan dalam persona yang lain, persona ketiga, kedua, dan kesatu, ya. Ketiga, maskulin tunggal, kata dasarnya sabar menjadi subar, subara, subarta, subart, subarti, subaru, subartem, subarten, dan subarnu. Lihat ciri yang paling utama apa? Ada kibus di situ. Ada kibus dan ada dages forte. Ada kibus dan ada dages forte. Perhatikan akhirannya. Apakah akhirannya itu memiliki kesamaan? Apakah akhirannya memiliki kesamaan? Ada kesamaan dengan pangkal, kal, nifal, dan piel, ya. Sama-sama berakhir dengan a, ta, et, ti, u, tem, ten, nu, sama, ya. Sama, itu akhirannya sama. Berikutnya, perhatikan untuk yang imperfect. Imperfect itu menggunakan sepa di bagian awalan. Jadinya yesubar, tesubar, tesubar, tesuberi, asubar, yesuberu, lalu tesubarna, tesubberu, tesubarna, nisbar, ya. Itu, ya, orang ketiga sampai ke satu imperfect. Apa yang sama? Akhirannya masih sama, awalannya berbeda. Kalau saudara perhatikan di dalam sini, ya. Nah, ini kalau bentukan menggunakan J, nipal juga J. Kalau piel, J, pual J, masih sama dengan piel, ya. Awalannya masih sama dengan piel, tetapi vokal huruf kedua beda. Vokal huruf kedua menggunakan kibus. Bentuk koortatif sama, menggunakan alef, ya, dengan akhiran a, tetapi menggunakan kibus di tengah. Bentuk partisip pasif diawali dengan mem, ya, mesyubar, mesyubar apa? Mesyu beret,
itu bentuk feminimnya, akhiran et dan akhiran ah. Bentuk maskulin jamak masih sama, menggunakan akhiran im dan ot. Ya, itu ciri-cirinya. Jadi kalau kita sering berjumpa dengan im, ot, lama-lama kita tahu im itu maskulin jamak, ot itu feminim jamak, ya. Untuk infinitif menggunakan holem pada huruf kedua, subor, gitu ya. Jadi itu ciri-cirinya. Selesai. Pual perfect menggunakan hibus, imperfect menggunakan sewa, lalu hibus huruf pertama. Pual imperatif itu tidak dipakai dalam dalam pangkal pual, ya, imperatifnya, maka tidak ada imperatif di sana. Kalau sudah perhatikan bentuk pual imperatif di sini kosong, ya, jangan sampai ini kosong karena tidak ada pual imperatif. Oke. Nah, jadi pual selesai, tidak ada hal lain lagi selain dari ciri dan terjemahan. Oke, latihan 20 kita bisa mendapati di situ ada kosakata M, itu artinya ibu. Kalau dengan akhiran ganti imo, tidak menjadi emo tapi imo, ibunya. Ya, imo. Lalu ada apa ini? Aharon. Apa ini Aharon? Harun, dibaca Aharon. Lalu hilal itu ada dalam bentuk piel. Hilal itu memuji. Ada kabot, hormat dan mulia. Lalu ada kohen, itu imam. Lalu ada kabet, itu dalam bentuk hal itu berat, tapi kalau dalam bentuk nifal itu dihormati. Kabet, ya. Oke. Bisa olam. Olam itu kekal atau selama-lamanya. Lalu ada pizar, menghamburkan, mencerai-beraikan, menyebarkan. Lalu ada kadas, kudus. Ya. Dalam bentuk piel akan berubah menjadi hidas, menguduskan. Kalau dalam bentuk pual maka akan diterjemahkan apa? Dikuduskan, ya, dikuduskan. Lalu ada roeh. Nah, ini yang sering kali kita jumpai dalam kitab Mazmur, ada roeh. Itu adalah gembala. Oke, gembala. Lalu ada sibak atau bermegah, ya, bermegah. Oke. Ada pertanyaan saudara-saudara mengenai pual? Jika tidak ada, kita lihat kosakata dalam latihan itu nomor 1. Perhatikan di sana. Ki se aka Elohim leolam beyasafta Allah besyedek. Apakah saudara menemukan ciri-ciri adanya pual di sana? Penggunaan pual ada di sana? Tadi ciri-ciri pual itu identik atau yang didominasi apa? Vokal kibus. Apakah ada kata kerja yang menggunakan kibus di sana? Tidak ada. Oke, jadi itu bukan pual, ya, bukan contoh pual. Kita lihat kiseka, kisaka, ya, kisaka, kisaka. Dari kata apa? Kita curiga akhirannya, ya. Akhiran K itu akhiran apa? Orang kedua tunggal maskulin. Berarti tinggal ada kise. Apa itu kise? Kosakata sebelumnya. Kise apa? Kemarin baru kuis tuh. Tahta atau apa? Tempat duduk, ya. Tahtamu. Elohim
leolam. Tahtamu Allah leolam. Ya, bisa diterjemahkan untuk selama-lamanya, kekal. Tahtamu Allah adalah untuk selama-lamanya, atau bisa kita tambahkan untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Lalu wayashafta alaf. Wayasafta, wayasafta, yasaf. Yasaf itu apa? Duduk. Yasafta itu bentuknya apa? Dari ciri-cirinya, yasafta, kal, nipal, pial atau kual? Hah? Apakah ada ciri-ciri pial di sana? Ciri pial apa? Nipal. Apakah ada ni di sana? Imperfect. Oh, imperfect. Apakah ada awalan di sana? Yasafta itu apakah punya awalan? Hah? Perhatikan, yasafta itu bukan awalan yod, bukan. Tapi kata dasarnya yashaf. Yashaf apa? Yashaf. Masih ingat yashaf? Duduk, betul. Duduk. Lihat bentuknya, tidak ada awalan, tidak ada hirik, tidak ada kibus, tidak ada ni, maka ini berarti kal. Imperfect atau perfect? Perfect. Ya, ada akhiran ta, berarti orang keberapa? Ya, ini orang kedua ya. Orang kedua maskulin tunggal, berarti engkau telah atau akan? Akan. Kenapa akan? Perfect. Ya, perfect. Ya, dan engkau telah duduk Allah. Allah. Di atas nya. Jadi kalau ada waw di akhir, apakah itu ada kolomnya atau tidak ada kolomnya? Hati-hati. Ini bisa ciri-ciri orang ketiga. Akhiran ketiga maskulin tunggal, ya. Nya atau dia di atasnya. Bersedek dengan keadilan atau dalam keadilan. Coba diulang, Yoksan. Kishik, apa? Kisaka. Coba diulang terjemahannya. Oh, sudah lupa. Ada yang bisa mengulang? Hesron? Tahtamu Allah adalah untuk selamanya. Dan kamu telah duduk. Dan engkau telah duduk. Telah duduk di atasnya dalam keadilan. Ya, engkau telah duduk di atasnya dalam keadilan. Oke. Nomor 2, perhatikan baik-baik. Apakah saudara menemukan contoh pual di sana? Kata kerja pual. Tidak ada. Yakin? Yakin? Oke, berarti belum ketemu contoh pual ya. Berarti kita bisa menerjemahkan itu karena sudah lama itu. Kalau tidak ada pualnya berarti sudah kita ketahui ya. Halelu, halal tadi ada, hilal. Halelu itu ada catatan kaki. Jika sewa terdapat di huruf tengah dalam bentuk piel dari halal, dages forte sering ditiadakan. Jadi di sini tidak ada ya. Halelu. Apa ini? Halelu. Ada susunan apa saja di dalam vokal itu? Vokal patah,
Seva, vokal patah, seva dan apa? Akhiran ya. Apa ciri-cirinya? Lihat di situ. Ciri-ciri apa itu? Vokal patah, imperatif, betul. Jadi terjemahannya apa? Dia pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan. Pujilah ya, nggak perlu dia karena itu bukan orang ketiga ya. Imperatif itu biasanya orang kedua. Kalau yang kohortatif atau jasif, nah itu baru orang pertama dan orang ketiga ya. Nah, pujilah Tuhan. Et Adonai ya. Kol goyim. Semua. Semua bangsa. Oke. Pujilah Tuhan semua bangsa, atau bisa ditambahkan hai semua bangsa. Ya. Pujilah Tuhan kol goyim. Lalu di situ ada sabehu. Sabehu. Dari kata apa? Sabah. Apa itu sabah? Ya, bermegah. Lalu perhatikan konstruksi vokal A, seva, lalu ada akhiratku. Kalau ada seperti ini, ciri-ciri apa nih? A, E, U. Lihat, A, E, U. Ciri-ciri apa? Imperatif lagi. Berarti kalau bermegah imperatifnya bagaimana? Bermegahlah atau megahkanlah. Nah, megahkanlah. Megahkanlah apa? Oto. Megahkanlah apa? Arlan? Dia, betul. Itu kata ganti orang ya, objek. Oto. Dia. Kol Yosbe Haaretz. Kol Yosbe Haaretz. Siapa? Hai siapa itu? Yosbe Haaretz. Yosbe dari kata Yasaf. Yasaf apa? Duduk. Kalau Yosbe itu akhiran apa? Ada sereyot. Sereyot itu ciri apa tuh? Sereyot ciri kata benda konstrak atau absolut? Konstrak, jamak atau tunggal? Konstrak jamak. Berarti kalau dari kata yasaf itu duduk atau penduduk, yosbe penduduk. Yosbe haaretz. Ya, hai penduduk negeri itu. Ki gadol at hasyamayim. Apa itu? Sebab gadol at hasyamayim kebodo. Gadol besar. Hasyamayim, masa hasyamayim nggak tahu? At apa? Sampai ke surga. Kebodo. Kebodo itu dari kata apa? Ya. Kalau kabet itu kata kerja ya. Kalau kebodo itu datang dari kabod. Ini ya. Jadi apa? Hormat, mulia atau kemuliaannya. Kalau kata benda, maka akan menjadi
kehormatannya atau kemuliaannya. Oke, jadi itu kata benda dari kata kabot. Kenapa menjadi sewa? Karena diakhiri dengan orang ketiga tunggal. Maka yang tadi kames menjadi sewa. Nomor tiga. Silakan dibaca, Yoksan. Tiga. Bukas adalah Mailicang Menici Buihne Emet Giber Haris Wai Super Lemele Lemon Ine Cain Bahir Amisin Gisman Lev Lakesin Primer Maletin. Oke, apakah saudara menjumpai contoh kual di sana? Ciri-ciri kual ada di sana? Kata dasar apa itu? Atau kata kerja apa? Bukas itu menggunakan bentuk kual. Oke. Kalau begitu bagaimana kita menerjemahkan bukas? Dari kata ba. Apa di sana? Kata dasar apa di situ? Ada nggak? Apa bakas? Di kosakata sebelumnya ya? Ya, ini mencari. Kalau dalam bentuk kual, bentuk pasif, maka dicari. Siapa yang dicari? Hadapan. Hadapan itu apa? Perkataan itu atau perkara itu dicari atau telah dicari. Dari mana telah? Karena bentuknya kalanya perfect. Jadi perkataan itu telah dicari atau perkara itu telah dicari. Lalu ada waimatse. Waimatse itu datang dari kata dasar apa? Matcha. Nah, perhatikan cirinya. Yi matche. Ada yod dengan hire. Apa artinya? Apa artinya? Yod dengan hire itu berarti dia imperfect. Akan atau telah? Kenapa telah, Arlan? Karena ada betul, karena ada vowel konsekutif, maka di situ kita harus ubah, meskipun imperfect akan kita terjemahkan telah, dan dia telah mendapati atau menemukan. Wahine emet diber hais. Apa? Emet, dan lihatlah emet diber. Diber itu ciri-ciri apa itu? Piel. Aktif atau pasif? Nah, piel itu aktif atau pasif? Aktif ya. Piel itu aktif, pual itu yang pasif. Nah, emet, apa itu emet? Kalau lupa dibuka kamusnya supaya tidak bengong menunggu temannya menjawab. Langsung dibuka kamus di belakang. Nah, apa itu emet?
kebenaran. Kebenaran diber hais. Hais laki-laki diber berkata. Berarti apa? Dan lihatlah kebenaran laki-laki itu telah katakan, atau laki-laki itu telah mengatakan kebenaran. Nah, jadi subjeknya adalah hais. Ya, telah mengatakan kebenaran. Ingat, itu pial perfect ya. Lalu di situ ada kata kerja lagi. Waisupar, ciri-ciri apa? Waisupar pual. Perfect atau imperfect? Kalau ada yot dengan sere, imperfect. Ada vowel konsekutif telah atau akan? Telah sekalipun imperfect ya. Nah, syapar, kata dasar syapar apa artinya? Hah? Menghitung atau menceritakan. Siapa yang menceritakan? Bisa laki-laki itu, tetapi di situ dia ya, dan dia telah menceritakan lemelek kepada raja. Lemor hine nim syaim Bair Anashim Rishe Lev. Apa itu? Lihatlah. Nimsyaim datang dari kata apa? Matsya. Ada awalan ni. Ciri-ciri apa itu? Nipal. Nipal apa? Nah, nipal yang mana? Buka lagi nipalnya. Nim syaim. Kok ada im? Ciri-ciri apa kalau ada im? Im itu kan akhiran kata kerja, kata benda toh? Nah, kalau kata kerja tapi berakhir kata benda, itu ciri-ciri apa? Partisip, betul. Nah, itu dia. Ini tabel situ nggak lengkap ya, karena nggak ada partisip yang masuk jamak yang tunggal. Di sini hanya aktif dan pasif. Jadi partisip dari kata dasar matsya. Nah, kata dasar matsya itu apa? Hah? Mendapati. Lah kalau maskulin partisip jadinya apa? Nipal itu pasif atau aktif? Berarti dapati atau ditemukan. Siapa yang ditemukan? Lihat baik-baik. Dan lihatlah, hine min syaim bakir anashim ris'e leh. Apa itu? Satu persatu yuk. Bair. Apa itu? Ada ba dan ada ir di dalam kota. Anashim, para laki dari kata is ya. Lalu ada ris'e leh dari kata dasar rasya, tapi itu konstrak. Jahat. Rasya jahat.
Siapa ya ini? Saya mau senandung. Disuruh mencari ris E malah senandung. Siapa itu ris E? Apa itu artinya ris E? Ris E lab. Iya, iya, apa maksudnya ris E lab? Jadinya apa? Jangan tunggu saya menjawab, ini kalian yang menjawab. Apa itu left? Hati. Jadi kalau ris E left, hati. hah? Kenapa dibalik? Ini nggak boleh dibalik karena ini konstruk, ini yang diterangkan, ini yang menerangkan, left itu yang menerangkan. Ris E, orang-orang yang jahat hati. Nah, bukan orang-orang yang hatinya jahat, orang-orang yang jahat hati. Lalu ada apa ini? Dibaca gimana? Ham wakse wakhesim. Ini dibaca wakhe. Kenapa ada daging fortis di sana ya? Ham wakhesim. Apa itu? Datang dari kata bakes dan orang-orang yang mencari. Bakas itu mencari ya. Orang-orang yang mencari deme malkenu, darah raja kita atau kami. Oke, coba diulang. Coba diulang. Itu sudah saya bantu. Coba diulang. Apa? Perkara itu telah dijalani terus dan telah didapati. Dan telah mendapat ya, dan telah mendapat, dan dia telah mendapat, dan dia laki-laki itu telah mengatakan kebenaran. Oke. Dan Yesupar menceritakan atau diceritakan dan telah diceritakan kepada raja itu titik dua lemor dengan berkata, lihatlah Mincai Matsya ialah dan dia ialah apa? Mingsain itu datang dari kata matsya, ada ni, ada im, itu ciri-ciri partisip jamak matsya, ialah orang-orang yang apa yang saya orang-orang siapa? Siapa orang-orangnya? Kata bendanya ya? Telah lihatlah, telah didapati. Ini arti itu ya, orang-orang yang di atau me. Orang-orang yang dijumpai orang-orang yang dijumpai dalam kota pria-pria itu berarti
Lihatlah orang-orang Nipal perfect atau imperfect ini. Partisip atau imperfect atau perfect? Partisip ya. Bisa sedang ya. Bisa yang, bisa sedang. Lihatlah. Sedang didapati pria-pria atau orang-orang yang jahat dalam hatinya di kota itu, yang sedang mencari, orang-orang yang sedang mencari darah raja kita. Oke, bisa diulang? Masih belum? Oke, besok diulang waktu ujian akhir semester saja ya. Oke, nomor 4. Diulang di akhir semester. Silakan dikerjakan dulu nomor 4 supaya saudara lebih aktif. Daber el haeben hazot. Daber itu tadi menurut Pak Yusak adalah partisip, betul? Apakah itu mencirikan partisip, saudara-saudara? Imperatif. Ya, kalau partisip tidak bisa dikatakan katakanlah ya. Tapi ya bisa nih kalau misalnya itu sebagai apa namanya, kata kerja sejajar dengan kata kerja utama bisa saja. Tapi ya sementara kita harus sesuaikan dengan pangkalnya. Kalau itu imperatif, kalau jenis perintah modusnya, maka itu baru katakanlah kepada LHEBN, kepada batu itu, bismi, di dalam namaku. Nah, di dalam namaku, atau berkatalah kepada batu itu di dalam namaku, dengan namaku. Wayatsu mimena mayim. Apa itu? Dan pergilah. Apakah ini masih perintah? Apa bentuknya dari cirinya? Apakah itu perintah? Yatseu? Apa yang menggunakan kames? Yatseu mana? Ya walibal kam. Dari kata dasar apa? Yatsya ya. Nipal. Kalau nipal apa? Nah, nipal menggunakan ni ya. Imperfect menggunakan y. Lihat di situ. Yatsheu menggunakan kames. Apa yang menggunakan kames? Lihat diktatnya. Kalau lupa lihat diktatnya, paradigma. Kames Seva Lihat Kames Seva apakah ini cocok? Hah? Apakah ini cocok? Dan mereka atau dia? Nih, dia. CP, P itu plural, jamak. Dan mereka itu siapa? Ini HEB tadi, batu ya.
Dan mereka akan atau telah? Akan atau telah? Ini perfect dengan waw konsekutif ya. Akan pergi dari sana. Mereka itu siapa? Ini mayim. Dan mayim itu apa? Air itu, ini subjeknya. Dan air itu akan pergi dari sana atau keluar, muncrat, keluar dari sana. Yatsa itu keluar ya. Jadi tadi berkata kepada batu, katakanlah kepada batu itu dalam namaku. Berkatalah atau berbicaralah kepada batu itu dalam namaku, dan air akan keluar dari sana. Mayim itu air, Koyatshu akan keluar mimena darinya, ya darinya. Dan hadasta dasta, dan engkau akan menguduskan aku ini di hadapan keturunan Israel. Nah itu ya. Oke, lanjut bagian yang kedua. Ada yang sudah selesai? Dibaca Esron? Wajahnya Moses dan Aaron Wajisa Peti Nimena Mayin Kibar Adonai. Oke. Waidaber, ini ciri-ciri apa? Ada Y, ada A. Y, daber waw konsekutif dengan ada yod dengan seva. Ciri-ciri mana itu yang ada yod dan seva? Yod dengan seva. Ini ya. Pial atau kual? Pial. Ya. Siapa yang berkata? Musa berkata, El-Haeben kepada batu itu. Lalu Wai sapeku, Wai sapeku dan sapak. Air ini subjeknya, dan air sapak. Sapak apa? Nah tadi yaksha. Kalau sapak menumpahkan. Apa bentuknya? Apa bentuknya? Yi syapeku. Bentuknya apa? Yi syapeku. Yi syapeku. Apa bentuknya? Kal, nipal, piel, kual. Nipal. Yi syapeku. Ini ciri-cirinya ya. Lihat. Yi sapeku, ya sama ya. Berarti menumpahkan atau ditumpahkan? Ya, tercurah, dan air tercurah darinya. Kidbar Adonai, seperti atau sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Oke, nomor 5, perhatikan ada ciri kual di sana. Coba ditandai kata kerjanya yang mana? Amedu. Ciri-ciri apa itu? A, E, U. Lihat. A, E, U. Nih, ciri-ciri apa? Kau, perfect orang ketiga. Tunggal, jamak. Mereka itu siapa? Nah ini. Kata kerja lagi. Haleluya. Bayi haleluya. Bayi haleluya. Kata kerja lagi yang mana? Mehulal. Partisip ya. Nah ini.
Oke, jadi silahkan dilanjutkan sebagai PR, saudara. Dan kita akan kerjakan di hari Selasa depan, ya. Karena hari Kamis itu libur, Kamis dan Jumat, ya. Kamis dan Jumat libur. Oke, kita ketemu lagi hari Selasa dengan tugas ini dan kuis pelajaran yang ke-20, latihan 20. Oke? Oh ya, hari Senin depan ya. Hari Senin depan. Oke, masih seminggu, masih lama. Saudara bisa mengerjakan 1 minggu, tapi jangan tunggu 1 hari sebelumnya ya. Ya, lebih cepat hafal, lebih cepat lupa itu pasti. Maka kalau saudara diminta untuk menghafal ya hafalkanlah dari sejak sekarang. Oke, sampai ketemu hari Senin. Selamat siang.